Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pangkal Pinang yang ke-265 tahun di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada hari Sabtu 17 September 2022. Tema peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang ke-265 tahun ini adalah Pangkal Pinang Senyum Agi. Dengan tema ini diharapkan masyarakat Kota Pangkal Pinang bisa bangkit dari peristiwa yang selama 2 tahun melanda seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Kado istimewa pada upacara peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang yang ke-265 tahun ini adalah hadirnya Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Muldoko beserta Forkopimda dan tamu undangan lainnya dengan hikmat mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang hingga selesai. Wali Kota Pangkal Pinang pada pidatonya menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa di tengah keterpurukan setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, semua elemen masyarakat agar bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan baru. Dalam momentum berharga ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Pangkal Pinang yang kita cintai ini. Dengan tema Pangkal Pinang Senyum Agi, mari kita wujudkan agar masyarakat Kota Pangkal Pinang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita berharap agar masyarakat kita bisa bangkit dari peristiwa yang telah terjadi selama 2 tahun ini, yaitu pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi yang berat bagi kita semua. Namun, di tengah keterpurukan, kita semua elemen masyarakat harus bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan baru. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus mampu mempersatukan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar negara Pancasila menjadi penuntun bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan dan bangkit lebih kuat demi kemajuan dan kejayaan kota kita tercinta, Kota Pangkal Pinang. Setelah selesai melaksanakan upacara, Wali Kota mengajak Kepala Staf Kepresidenan untuk menyematkan pin emas, bentuk penghargaan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang yang ikut memberikan sumbangsinya dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang. Diberikan kepada Kepala Staf Presiden Republik Indonesia Bapak penyerahan pinang emas di pagi hari ini. Yang paling spesial hadirnya Bapak Jamaluddin. Bapak Jamaluddin ini adalah sosok panutan sebagai petugas kebersihan di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Pria kelahiran 12 Juli 65 tahun silam telah mendedikasikan dirinya sebagai petugas kebersihan lebih kurang 226 tahun. Beliau menjadi salah satu contoh dan tauladan sebagai gambaran petugas kebersihan yang sangat dihormati. Semangat dan keringatnya memberikan energi positif yang membuat kita generasi muda berbincang kagum dan angkat topi terhadap perjuangan beliau. Meski kala itu terik matahari menyengat maupun bercampur dengan gerimis hujan yang membasahi, tidak tampak sekalipun menyurutkan langkah beliau bekerja untuk memberikan jengkel demi jengkal ruas jalan di Kota Pangkal Pinang. Tubuh dan badannya yang renta tidak menjadikan halangan dan semangat perjuangan beliau berjibaku dalam memberikan rasa asli dan indah di kota beribu senyuman. Terima kasih atas bakti dan jasanya Bapak Jamaluddin. Namamu akan terukir harum di setiap goresan tinta emas Kota Pangkal Pinang. Jika kita belum mampu membuang sampah pada tempatnya, maka hargailah perjuangan dan keringat para petugas kebersihan yang berusaha untuk membersihkannya. Tepuk tangan untuk Bapak Jamaluddin. Dan alhamdulillah hari ini suatu kebanggaan untuk kita semuanya hadir di tengah-tengah kita Kepala Staf Presiden Republik Indonesia Bapak yang mana? Izin. Selanjutnya penyerahan pemenang lomba lingkungan bersih dan sehat. Izin Pak Wali.
Kelurahan Keramat, Ini Bu ya. kemudian Kelurahan Taman Bunga dan juga Kelurahan Selindung Baru. Selamat ya, kelurahan Karbersih. Mantap. Ini juara dua dulu. Juara dua dulu dari kelurahan KPU. Ada foto lah, selamat tuh. Ada foto nanti. Oh, Selindung Baru. Selamat Ibu Oh, ngapa udah diajak Ibu Pak izin ya ikut ini Pak. Makasih Pak ya. Selamat ya. Izin Bu, Ini juara ya. Pemenang lomba desain motif batik Kota Pangkal tahun 2022 tentunya masih didampingi oleh Bapak Muldoko, Ibu Sekda dan juga Wali Kota Pangkal Pinang dan Forkopimda Kota Pangkal dan juga Provinsi Kota Pangkal beserta istri. Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk karya motif batik ini kami baca berada di sebelah kiri, juara 1, 2, dan 3. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri, sudah kami panjang. Selamat ya. Adek izin. Adek mau. Adek kuliah. Iya, Kapten. Makasih. Selamat. Paten itu. Iya. Jadi Biar kelihatan. menjadikannya Pangkal Pinang batiknya. Lagi 1, 2, 3 ham. Ini juara ketiga. Waduh, cowok keren. Terima kasih. Jalan 45, Saham Hasni. Nah, ini piagamnya. Kayak gini baik biar kelihatan. Duitnya. Yang terakhir kita akan menyerahkan kalau Kota Pangkal Pinang yang memberikan. Baik, dan juga perlengkapan instrumen usaha kesehatan gigi sekolah kepada petugas puskesmas Selindung dan Pangkal Balang. Ini diwakili Lurah dan juga dari PPKK. Kemudian Wali Kota Pangkal Pinang didampingi para OPD berjalan kaki menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang untuk mengikuti undangan sidang paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang yang ke-265 tahun. Dalam sidang paripurna peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang ke-265, Wali Kota menyampaikan terima kasihnya atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Pangkal Pinang. Walaupun tidak menggunakan dana APBD yang besar, seluruh rangkaian kegiatan terselenggara sukses dan lancar. Secara pribadi dan pemerintah Kota Pangkal Pinang, kami mengucapkan terima kasih dari hal yang terkecil sampai yang terbesar dilakukan oleh semua yang terlibat dalam perayaan HUT Kota Pangkal Pinang ini. Sekali lagi, tapi pepatah Tiongkok menyatakan, di mana ada besi pasti ada karatnya. Gak mungkin kita melakukan itu dengan sempurna. Perbuatan yang paling mustahil adalah memuaskan semua orang. Dengan anggaran HUT Kota Pangkal Pinang 200 juta kurang lebih, kita bisa melaksanakan kegiatan mulai dari hal-hal kecil tadi gaple, mancing, sampai melibatkan 250 UMKM kita yang kita tolong hampir 100 yang mau ikut juga. Putaran uangnya bahkan sampai hari ini setiap hari ada yang bawa pulang. Kemarin buktinya ada 150 juta satu UMKM
dapat uangnya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita merayakan hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang yang ke-265. Tadi sudah melaksanakan upacara bersama-sama dan hari ini kita melaksanakan paripurna di DPRD Kota Pangkal Pinang. Semoga saja berjalan sampai akhir ini, sampai malam ini puncaknya, dan besok masih ada lagi kegiatan. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Pak, untuk refleksi ulang tahun ke-265 ini Pak, apa target kedepannya Pak? Target kita makin maju saja Pangkal Pinang ya, investasi masuk tambah banyak ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan juga tambah banyak ke arah yang lebih baik. Jadi Pangkal Pinang menjadi kota yang metropolis, itu harapan saya. Pak, untuk menghadapi tahun politik? Tahun politik ya harus sabar-sabar, harus kuat-kuat hati ya, jangan tebal kuping, harus jangan terlalu tipis ya, harus tebal-tebal kuping juga ya. Nah, saya rasa nanti masuk tahun politik ini intrik dan banyak sekali intrik-intrik itu. Oleh sebab itu sabar-sabar, senyumin aja. Pak, ada pesan